Ole Gunnar Solskjaer siap kembali menjadi manajer Manchester United. Solskjaer mengaku bahwa dia tidak akan ragu untuk kembali ke Old Trafford jika diminta kembali menangani klub yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Pria berusia 51 tahun itu belum mengambil peran manajerial sejak dipecat oleh Manchester United pada November 2021 setelah hampir 3 tahun memimpin klub tersebut. Saya akan berkata iya setiap hari jika keluarga Manchester United meminta saya, kata Solskjaer dalam sesi tanya jawab di Oslo Business Forum. Rasanya memang tidak pantas membicarakan pekerjaan yang sedang dipegang orang lain sekarang. Tetapi saya tentu saja akan berkata iya, ujarnya. Solskjaer pertama kali ditunjuk sebagai manajer sementara MU pada Desember 2018 setelah pemecatan Jose Mourinho. Di bawah kepemimpinannya, United berhasil finish di posisi kedua Liga Premier di belakang Manchester City pada musim 2020-2021 yang terdampak COVID-19. Namun Solskjaer gagal mempersembahkan trofi selama masa jabatannya. Dia dipecat setelah rentetan hasil buruk, termasuk kekalahan 0-5 dari Liverpool di Old Trafford. Kendati demikian, rumor kembalinya Solskjaer kembali mencuat di tengah tekanan yang makin besar pada manajer saat ini, Erik ten Hag, yang hanya meraih 3 kemenangan dalam 8 pertandingan musim ini. Sementara itu, Ten Hag mengimbau para penggemar untuk bersabar dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Tottenham pada Minggu mendatang. Selain rumor kembalinya ke United, Solskjaer juga dikaitkan dengan posisi manajerial di klub-klub Turki dan Timur Tengah. Namun, dia juga menyatakan ketertarikannya untuk menangani tim nasional Norwegia setelah pelatih saat ini, Ståle, diperkirakan akan mundur setelah Piala Dunia 2026. Sementara itu, jelang laga ini performa MU lagi angin-anginan. Pasalnya, usai meraih 2 kemenangan beruntun, MU menempatkan 2 hasil imbang beruntun baru-baru ini. Meski begitu, Sutton memprediksi MU bakal tetap menang di laga ini. Menurut Sutton, ada alasan mengapa ia menjagokan MU untuk menghadapi Tottenham. Ia menilai skema serangan balik Erik ten Hag sangat cocok untuk menghadapi tim yang tampil menyerang seperti Spurs. Musim 2022-2023 di bawah asuhan Erik ten Hag menyaksikan Manchester United finish di posisi ketiga di Liga Premier. 2023-2024 jauh lebih tidak membahagiakan, dengan Manchester United finish di posisi ke-8, finish terburuk klub itu di Liga Premier. 2024-2025 dimulai dengan tidak konsisten, dengan hasil beragam di awal kampanye Liga Premier. Ahli statistik Opta telah membuat prediksi awal musim tentang bagaimana tabel Liga Premier akan terlihat di akhir musim. Finish di posisi ke-8 lagi bagi Manchester United pasti akan berujung pada pergantian manajer, yang berarti berakhirnya karir Erik ten Hag. Posisi ke-8 biasanya berarti tidak akan tampil di Eropa sama sekali pada musim berikutnya. Hasil yang sangat merugikan, meskipun United menghindari konsekuensi ini pada putaran terakhir dengan memenangkan Piala FA. Mungkin saja trofi lainnya tidak akan cukup untuk menyelamatkan Ten Hag kali ini. Jika United tertatih-tatih menuju finish di posisi ke-8, kali ini dengan 3 poin lebih sedikit dibanding musim 2023-2024. Ada kemungkinan sang manajer bisa dipecat di tengah musim. Kita hanya bisa berharap proyeksi Opta salah besar. Namun sejauh musim ini United berada di posisi ke-11. Tim asuhan Ten Hag telah menunjukkan beberapa peningkatan penampilan dibandingkan musim lalu tanpa hasil apapun dan banyak pertandingan sulit yang menanti. Sementara itu juga Sir Jim memiliki misi untuk mengembalikan Manchester United yang dicintainya ke puncak sepak bola, tempat yang pernah menjadi rumah bagi setan merah di bawah Sir Alex Ferguson. Sejak kedatangan Ineos di klub, segala sesuatunya perlahan menjadi elit di balik layar. Ini menandai kedatangan Brada sebagai CEO dan Ashworth sebagai direktur olahraga dan Jason Wilcock sebagai direktur teknis. Manchester United telah menerima persetujuan Liga Premier untuk penandatanganan Chidobe Martin. Manchester Evening News melaporkan pada hari Kamis bahwa pengesahan kepindahan Obi Martin ke United sudah dekat dan kesepakatan tersebut kini telah resmi disahkan.
United mencapai kesepakatan untuk mengontrak penyerang muda yang produktif itu dari Arsenal pada bulan Juli, dan pemain berusia 16 tahun itu sejak itu terpaksa berlatih di luar Carrington sambil menunggu persetujuan. Sekarang setelah diterima, Obi Martin akan secara resmi diperkenalkan sebagai pemain United dan diharapkan bermain di tim U18 dan U21. Ia akan secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan barunya, dan sebuah sumber mengatakan ia akan membutuhkan waktu dan kesabaran menyusul absennya ia dari permainan selama United menunggu Liga Premier meratifikasi kesepakatan tersebut dengan Obi Martin berlatih sendiri dengan pelatih pribadi selama waktu tersebut. Sementara itu, Ten Hag menanggapi pertanyaan tentang Marcus Rashford dan yang sangat menarik mendengarnya mengatakan bahwa dia menganggap Rashford dan Garnacho sebagai pesaing di sayap kiri. Garnacho senang bermain di kedua sisi dan itu adalah bukti kualitasnya bahwa ia efektif di kedua posisi. Tetapi penampilan dan angka-angkanya dari 10 bulan terakhir menunjukkan bahwa ia lebih baik di sayap kanan, yang tentu saja sisi yang berlawanan dengan posisi alaminya. Ten Hag mengatakan Garnacho adalah yang terbaik di kiri sebelum menghadapi FC Twente, tetapi tampaknya ia harus membantah komentar itu dan memulainya di kanan melawan Tottenham akhir pekan ini. United membutuhkan tim terbaik mereka di lapangan melawan Tottenham. Tak pelak, pembicaraan seputar Ten Hag kembali memanas dan pertandingan hari Minggu adalah antara dua tim yang sangat membutuhkan 3 poin, jadi taruhannya tinggi dan sang manajer harus menyusun susunan pemain yang tepat. Rashford di kiri dan Garnacho di kanan adalah pilihan yang logis dan juga masuk akal untuk memanggil kembali Rasmus Højlund ke starting 11 mengingat United membutuhkan sumber gol. Sementara United tampil lebih buruk setelah pergantian Joshua Zirkzee di Selhurst Park dan ia bekerja sama dengan cemerlang dengan rekan-rekannya. Ia jelas bukan pencetak gol alami dan masalah terbesar United minggu lalu adalah menemukan cara mencetak gol yang dapat diselesaikan oleh Højlund. Lini serang yang terdiri dari Rashford, Højlund, dan Garnacho adalah pilihan terbaik untuk menghadapi Spurs. Ten Hag tampaknya mengisyaratkan bahwa Højlund belum mencapai kebugaran 100% untuk bertanding, tetapi satu-satunya cara untuk mencapai level itu adalah dengan menjadi starter, dan ia membutuhkan sang penyerang dalam kondisi terbaiknya dengan pertandingan-pertandingan sulit yang akan datang. Mesut Ozil tampil solid saat Twente menahan Manchester United di Old Trafford. Ia jadi sosok penting keberhasilan Twente membendung gelombang serangan MU. Netizen pun memujanya, sekaligus heran. Manchester United ditahan Twente 1-1 dalam matchday pertama Liga Eropa di Old Trafford, Kamis 26 September 2024 dini hari. MU memimpin lebih dulu lewat tembakan Christian Eriksen di menit ke-35. Tim tamu bisa menyertakan angka lewat Sam Lammers di menit ke-68. Hilgers begitu solid di jantung pertahanan Twente. Dikutip dari SofaScore, bek 23 tahun ini mencatatkan 8 sapuan, 2 intercept dan 3 tackle. Ia juga memenangi 3 duel, salah satunya saat bikin Kobbie Mainoo tersungkur di kotak penalti. Dia juga mendistribusikan bola sangat baik dengan persentase akurasi umpan sebesar 92%. Netizen pun tetap banyak yang heran Hilgers mau menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Padahal ia juga berpotensi dipanggil oleh timnas Belanda. Dengan ketajaman Mesut Hilgers, bukan tak mungkin Van Nistelrooy dan pelatih berkepala plontos dari Belanda Ten Hag melirik pemain yang sebentar lagi menjadi pemain timnas Indonesia itu. Sementara itu, Manchester United telah mengumumkan rencana mereka untuk membangun stadion baru dengan kapasitas 100.000 tempat duduk yang akan dikembangkan oleh para pemimpin klub. Sejak Sir Jim mengambil alih klub yang menjadi bagian dari masa kecilnya, MU tidak menyembunyikan ambisi mereka untuk menciptakan stadion modern di lokasi dekat Old Trafford. Meskipun klub menolak untuk merenovasi stadion yang ada saat ini, mereka lebih memilih untuk membangun stadion baru yang diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 2 miliar. Untuk pertama kalinya sejak gagasan ini diusulkan awal tahun ini, Manchester United telah merilis beberapa gambar yang menunjukkan desain potensial stadion baru di situs resmi klub.